Halo Jebret Team, dimanapun kalian berada, ketemu lagi di Dewan Menit Indonesia episode hari Rabu. Dan kita buka dengan topik di mana ada Polpok Boom, sesuai namanya, boom beritanya, bombastis juga karena langsung tersangkut dengan kasus doping pasca lawan Udinese. Dan ini hukumannya katanya bisa terancam 2 sampai 4 tahun nonaktif dari sepak bola. Ini memang menjadi tanda-tanda penurunan karir Pogba memang sudah kerasa banget. Pasca Piala Dunia pindah ke MU pun sempat di era Mourinho cukup oke, tapi makin lama makin menurun sampai puncaknya ketika dia pindah ke Juve. Tahun lalu hampir nggak pernah main juga, dan tahun ini pun banyak juga cedera, dan sekarang tersambar geledek karena Juve juga nggak bisa ngejual dia, nggak laku, dan ini akhirnya kena positif doping testosteron. Ini bisa membesarkan enggak ya, membuat ini ya libido kuat kali ya testosteron. Tapi kalau sejauh ini update-nya gimana Di? Lo dari yang lihat katanya bisa 4 tahun, katanya 2 tahun. Seberapa parah sih kalau dari yang berita-berita yang beredar? Ini kan dari NADO atau Badan Nasional Anti Doping di Italia, yang kayak tadi Panji bilang bahwa bulan lalu saat menghadapi Udinese itu pun dia nggak main. Jadi unused subs gitu kan, dan ditemukan saat tes testosteronnya berlebih dalam kandungan darah dia. Dimana testosteron itu emang nggak mungkin diproduksi tubuh secara berlebih kecuali lu doping tambahan kapsul konsumsi gitu ya. gitu. Minum Jadi kapsul. jadi ada jumlah yang berlebih dari kandungannya itu, dan ini tentu mesti diselidiki karena ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau salah satu pemain di Serie A ini ketahuan doping bisa disuspend salary-nya. Dan berapa lama disuspend ini bisa sampai 2 sampai 4 tahun. Gak cuma nggak boleh main, tapi gajinya pun dipotong. Jadi buat gua ya pilihan paling make sense-nya udah mutual agreement, pecat aja gitu. Toh umur udah 30 juga, gua nggak lihat dia turning point ada, bakal balik lagi menjadi bagus. Gua nggak gitu melihat karena pemain ini di luar sikap dia melakukan tindakan ini, kalaupun bener ya gitu. Performanya juga gua nggak melihat ini yang ada peak atau bisa kembali lagi menjadi bagus gitu. Dan ditambah Serie A ini kayak cukup longgar atau nggak tegas urusan ini, karena dulu aja Jose Palomino pemain Atalanta sempat juga, kalau itu kan metabolite gitu kan dopingnya. Terus juga Acerbi zaman di Sassuolo juga testosteron juga karena dia sempat kena kanker testis waktu itu kan, dan akhirnya dia konsumsi doping juga. Ya tetap masih bisa main juga gitu, nggak ada tuh yang larangan sampai 2-4 tahun gitu. Jadi buat gue dari Serie A-nya sendiri belum gue belum melihat sebuah sikap yang cukup tegas untuk ini gitu. Buat gue kalau emang konsumsi doping ya langsung aja, karena itu udah in fairness atau tidak fair play kepada pemain lain gitu. Bayangin pemain setua Acerbi bisa perform segitu bagusnya menghadapi striker-striker. Contoh musim lalu aja dia menghadapi Haaland gitu. Artinya bahwa gitu bahwa ini secara fairness gue belum melihat Serie A ini memberlakukan aturan yang cukup adil untuk urusan doping ini. Ya karena kalau kita ingat dulu kan Ferdinand skip tes doping aja kena gitu kan. Nah coach, kalau melihat bagaimana pemain kena doping gitu, kalau secara hukumnya atau secara kontrak biasanya bisa nggak sih klub langsung mecat tanpa kompensasi? Nggak bisa juga? Nggak segampang itu. Contoh paling bagus Onana. Onana kena 2 tahun. Jadi 4 tahun itu kalau mengkonsumsi doping dengan sengaja, 2 tahun itu tidak sengaja. Tapi ada kasus-kasus, kalau kasus Onana dia banding diturunin ke setahun. Kasusnya adalah gue dapat dari istri gue dan gue nggak tahu isinya apa. Tapi orang doping nggak mau tahu. Cuman yang jelas lu pasti kena. Tinggal durasinya berapa. Tapi kalau kasus putuskan kontrak sepihak itu gue nggak bisa. Cuman gue nggak tahu kalau Adi bilang bisa nggak dibayar. Nah itu suspend mungkin. Salary ya? Nah itu mungkin. Tapi kalau di Belanda nggak suspend, tetap harus dibayar. Maka dari itu Onana kan tunggu sampai free transfer baru dia pindah. Kasus doping gimana ya? Karena banyak kasus, ada yang sengaja, yang ada tidak. Gue masih ingat tahu. Gue flashback lama banget. Itu Ben Johnson. Ben Johnson atletik 100 meter, memecahkan rekor, besoknya kena doping. Kalau itu kan jelas-jelas sengaja. Kalau Onana menurut dia tidak sengaja. Nah kasus Pogba ini gue nggak tahu. Dan kita nggak ada yang tahu apakah dengan sengaja atau tidak. Cuman yang jelas lu dapat 2 tahun pun feeling gue karir lu udah selesai. Karena 3 tahun terakhir Jun nyaris nggak pernah main. Iya kan? Dan 30, 32 ya
ujung-ujungnya silakan masih ada liga yang mau nampung lu di antara para pensiuners cari duit banyak, ya paling ke situ. Dan gue nggak yakin, ya gue nggak tahu sedermawan apa Juve untuk ingin menampung dia lagi. Tapi kalau ngeliat bagaimana Juve juga sebenarnya udah pengen ngelepas dia nih, kayak blessing in disguise nggak sih? Karena sekarang ada tadi yang Aldi bilang ada kesempatan buat akhirnya untuk nego. Yaudah kita mutual termination aja kontraknya, karena secara dia udah nggak laku dijual, dan ini kan juga untuk secara duit Juve nggak bakal rugi-rugi amat gitu kan kalau ngeluarin dengan mutual termination asal memang bisa dipenuhi sama Juve gitu kan. Dan terbukti. Iya. Kalau sana nggak ada terbukti, Juve nggak bisa. Iya. Dan kalau gue lihat Pogba ini kan, kalau yang gue baca, dia ini kasus dopingnya ini dia dapat setelah dia beberapa bulan kan masih struggle untuk memulihkan diri dia. Dan dia akhirnya hire dokter pribadi yang itu menyarankan untuk konsumsi-konsumsi yang disinyalir. Kemungkinan dopingnya itu berasal dari konsumsi yang dia makan belakangan ini. Kenapa hasil testosteronnya bisa begini. Tapi kalau balik ke pertanyaan Mas Panji tadi, ini bisa jadi blessing in disguise nggak buat Juventus? Gue rasa sangat-sangat bisa ya. Kenapa gue bilang bisa? Karena Juventus udah dapat segala keuntungan dari seorang Paul Pogba. Profit yang didapatkan dulu udah gede banget. Abis itu didapetin dengan harga yang inilah beli putus lah itu si Pogba datang lagi ke Juventus. Abis itu kan Pogba ini tetap gajinya tetap nggak murah juga kan di Juventus, tetap salah satu yang termahal juga. Jadi menurut gue kalau dia bisa dilepaskan dengan cara begitu, ya ini tetap jadi keuntungan juga bagi Juventus. Apalagi di skuadnya sendiri, apabila Pogba pergi, gue rasa bukan suatu kehilangan yang besar karena di skuadnya udah ada beberapa nama-nama pemain-pemain muda yang dari musim lalu udah dicoba, dan gue rasa mereka lebih layak untuk mengisi posisi tersebut. Karena Pogba, bener kata Coach tadi, selama 1 tahun terakhir pun, jangankan pas di Juve, pas di MU pun di hari-hari terakhir dia udah jarang main kan. Jadi udah jarang main juga. Jadi menurut gue nggak ada artinya lagi untuk mempertahankan dia, dan dia yang terbaik ya kalau bisa dicari cara secara legal untuk bisa terminate kontrak, itu yang terbaik bagi Juve dan Pogba. Tapi kalau ngomongin Pogba ini kan pemain yang dulu hype-nya sangat besar ya, talentanya bisa dibilang world class player, secara talenta, tapi gua merasa walaupun mungkin karena dia pernah main di MU dan menurut gua nggak begitu sukses ya, tapi apa yang diberitakan tuh menurut gua nggak sebanding sama yang di prestasi walaupun yang dia tampilkan di lapangan ya. Kalau orang bilang Piala Dunia, ya itu karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya kan. Betul, gue setuju. Ini pemain yang ya kembali lagi apa yang kita akhir-akhir ini dibahas, yaitu efek dari sosmed. Secara tidak langsung itu berefek terhadap performa dia. Dan di luar pasti banyak yang nggak setuju. Wah, ini cuma posting lu apa, ya udah silakan aja. Karena bukti sudah banyak sekali. Lingard, Dele Alli atau siapa lah. Mudrik. Apalagi Mudrik gitu, bahwa kalau mental lu nggak kuat, mending gue kayak Maguire, dibully apa-apa dia nggak kasih reaksi, dia nggak posting, nothing. Postingnya ya kan? standar template lah ya, template. Dan kalau lu lihat Pogba kan gila, setiap 2,5 detik dia posting, ngerti nggak? Lebih cepat postingnya. Kasarnya begitu, ngerti nggak? Iya, semua lah, terlalu banyak gaya di luar lapangan, dan itu punya efek terhadap kehidupan sehari-hari, dan flop total, definitely flop total. Sempat berantem sama kakaknya pula kan dulu kan, banyak banget kasus itu udah kasus berat, itu polisi terlibat, udah sampai polisi dengan penangkapan juga segala macam. Dan menurut gue itu ada efek juga ke karir Pogba, karena itu berkarir di waktu kakaknya itu kasus hampir bertepatan dengan struggle-nya Pogba untuk pulih untuk bisa ngejar posisi di Piala Dunia kan di Prancis waktu itu. Dan Pogba juga udah come up dia dengan berita kalau dia itu udah jadi korban pemerasan dari saudaranya sendiri. Ya gue ngebayangin aja kalau udah soal duit udah nggak kenal saudara lagi tuh si Pogba bersaudara itu, dan nominalnya pun juga termasuk besar juga itu ya si Pogba diperas sama kakaknya segala macam. Ya gue rasa ada make sense-nya juga, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia performa dia di atas lapangan selain tadi faktor-faktor sosmed yang sebenarnya kalau dari gue bawa Jose Mourinho dikit. Jose Mourinho dia pernah bilang seandainya ini pemain bisa fokus sedikit aja, lebih fokus konsentrasi lagi ke bola tiap minggunya, gue yakin dia bisa jadi lebih lagi dari apa yang dia dapetin sekarang gitu. Tapi yang kita tahu dia banyak distraksinya di pekan-pekan, tiap ada pekan dia selalu ada lebih fokus ke cat rambut, abis itu mikirin tiap golin dia ganti selebrasi segala macam. Ya ini hal yang udah predictable lah, dia karirnya akan downhill secepat ini sebenarnya. Yang banyak gaya dengan selebrasi itu banyak yang out, downfall tiba-tiba segala macam. Nah, kalau Pogba mungkin memang apesnya karena sekarang dia di saat penurunan karirnya dan juga cederanya dihajar kasus doping. Tapi ini menurut gua agak sedikit lucu, yaitu seorang mantan main Juve juga, masih mantan apa dipinjemin sekarang ya, yaitu ada Leonardo Bonucci yang memikirkan untuk legal action karena itu dia menganggap Juve
bertindak semena-mena, dizolimi, nggak diikutin pramusim, nggak dikasih akses untuk apa latihan ke gym dan lain-lain, dan sekarang mengambil legal action. Menurut lo kayak terlalu ini nggak sih, cheesy nggak sih pemain yang buat gue? Enggak. Ini buat gua profesionalitas tingkat tinggi gitu buat gua. Buat gue karena dia kan kapten timnas Italia gitu loh, dan dia harusnya punya apa privilege gitu di klubnya, dan dia juga dia punya sisa musim 1 tahun terakhir dan bilang kalau gue pengen menghabiskan sisa musim gue terakhir lalu habis itu pensiun. Dia udah di fase itu, dan dia juga apa namanya dia dianggap sebagai icon lah gitu, bukan orang yang dianggap sembarangan di klubnya, dan dengan dia satu nggak dibawa ke preseason, kedua nggak dikasih akses untuk dia latihan sendiri untuk di gym segala macem. Buat gue ini sebuah boleh ditanda kutip penghinaan. Apa alasan lu gitu nggak dikasih akses doang gitu? Dan dia pengen latihan, dia pengen memberikan yang terbaik untuk Juve di sisa kontrak dia 1 musim terakhir, dan itu nggak dikasih. Dan sekarang Ini dia salah nih, C-nya 2, N-nya 1 ya, terusnya. Nazi, nomor Nazi. dan apa namanya dengan sekarang di Union Berlin dia udah nggak punya beban lagi untuk melakukan legal action. Buat gue sangat wajar toh hasil dari legal action ini kan nanti untuk disumbangkan disumbangkan ke yayasan gitu, artinya bahwa ya bukan dia greedy atau dia cheesy, dia pengen menang sendiri, bahwa dia pengen show off, enggak. Buat gue rasa Bonucci pun pengen nunjukin bahwa even ke pemain yang udah senior menjelang pensiun, profesionalitas itu tetap perlu dijaga gitu, dan bisa menjadi contoh buat yang muda-muda juga. Tapi sah-sah aja kan sebenarnya klub memperlakukan seperti itu, karena kan indikasi dia nggak jadi masuk untuk timnya Allegri udah cukup lama gitu kan? Gue nggak setuju sama lu. Karena? Jadi gini, klub itu punya hak dan kewajiban, pemain pun demikian. Gue in this case gue setuju karena gue lihat banyak kasus di mana klub memperlakukan pemainnya semena-mena. Contoh paling bagus Chelsea. Mau jual pemain nggak dikasih nomor, nggak boleh latihan, suruh latihan sendiri. Pada saat mereka tanda tangan kontrak, apa yang tertanda dalam kontrak? Lu termasuk dalam squad, lu boleh ngikutin fasilitas, bla bla bla. Tiba-tiba nggak mau secara sepihak. Jadian dengan PSG. Pemain-pemain yang ada Paredes, Wijnaldum, Drexler, Mbappe, ada 12 pemain. Suruh latihan sendiri. Apa artinya kontrak gitu? Kok hanya karena lu kasih duit, hanya lu bos, lu punya hak untuk mengatur pemain. Emang pemain budak nggak punya apa? Pada saat lu tanda tangan kontrak 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun lu bermain full di situ. Kalau lu pun mau jual, minimal ikutin. Kalau pelatih pun tidak mau melibatkan dia dalam permainan atau apa, at least dia punya akses atau dia punya hak untuk bermain. Karena pada saat dia tanda tangan kontrak, dia kan boleh bermain. Dia kan boleh latihan. Dia kan boleh ikut Tapi kan kalau diasingin ke tim bawah pun juga hak pelatih juga kan. Hak pelatih juga untuk diasingkan. Tapi kan boleh tetap punya akses ke gym. Tetap ke latihan, tetap ke kantin, tetap bisa bersosialisasi. Nggak kayak apa yang sekarang terjadi dengan beberapa, nggak semua klub ya. Beberapa klub yang menganggap pemain yang tidak dibutuhkan, ya lu budak, lu harus keluar. Kalau enggak, gue gaji lu, tapi lu makan gaji buta. Tapi memang kan bukan gitu juga makin caranya. di sini kan emang industri bukan makin kayak gitu ya, Coach. Bahkan kita tahu justru kantor-kantor begitu kan, banyak yang akhirnya melay off tanpa sepihak dan lain-lain kan. Justru karena sudah biasa, ini harus kasus kayak si Bonucci itu harus dimenangkan. Agar tidak terjadi, biar klub nggak semena-mena kayak dulu. Ini sama kayak kasusnya flashback lagi 30 tahun yang lalu. Marek Bosman arrest. Bosman Rules ya, akhirnya keluar. Bosman Rules. Hanya dia bilang, loh gue kontrak habis kok klub bisa punya hak untuk membeli. Ngatur, ya. Akhirnya dia lapor ke pengadilan, dia menang. Imbasnya sampai sekarang. Dibikin. Bosmannya nggak dapat apa-apa, tapi imbasnya. Nah, semoga hal kayak gini juga terjadi, bahwa kalau klub tidak setuju dengan pemain, pemain tetap punya hak untuk ke fasilitas lah minimal. Mau lu mainin ke youth atau apa, itu hak pelatih, betul. Tapi jangan diasingkan kayak mereka binatang yang nggak dibutuhkan lagi Bonucci gitu Tapi gue juga mau nambahin, Juve emang banyak dosanya lah, katakanlah dia banyak dosa. Tapi gue mencoba membela Juve di kali ini nih, karena kasus si Bonucci ini udah dicoba diadvokasi oleh Juve dan pihak Bonucci itu dari tahun lalu sebenarnya. Juve udah menawarkan, oke lo ada kontrak sisa 1 tahun,
kita mutual agreement kontrak yang lu putus, tapi sisanya itu tetap dibayarkan. Dan juga ditawarkan bahkan farewell match untuk seorang Bonucci. Farewell match yang menurut gue sangat layak bagi seorang Bonucci karena dia pengabdiannya bertahun-tahun, udah salah satu pemain Walaupun paling... fans Juve sebenarnya berbagi ya katanya, Iya, karena dia pindah ke pindah Milan dulu sempat kesel kan ya. Itu juga salah Jadi satu kapten bumbu. Milan pula lagi. Jadi bumbu-bumbu kekesalan. Ngegolin Tapi lagi ke gawang Juve. selebrasi juga ke pihak Juventus ya, itu kan juga karena ada konflik. Tapi kalau di kasus ini menurut gue Juve udah menawarkan segala cara gitu. Dia nawarin si Bonucci ini farewell match, which is itu sangat-sangat layak untuk seorang Bonucci. Habis itu Farewell segala match itu kan macam. cuma bonus. Sekarang kalau bicara mutual, istilahnya juga mutual. Iya. Dua Iya, belah bersama. pihak. Dan Kalau satu belah pihak nggak mau, nggak jadi. Ya. Intinya Kan kayaknya sesimpel itu. klub ini sebenarnya terutama di bawah Allegri udah pengen lama nih ngusir Bonucci kan. Iya, Cuma kelihatannya mungkin secara mereka itu. cukup kesel dengan Bonucci yang tetap kekeh untuk stay dan akhirnya membuat mereka melakukan cara-cara yang nggak elegan seperti inilah. Walaupun memang dalam industri banyak sebenarnya yang terjadi Iya. semenang-menangan. Bahkan kemarin ketika zaman pandemi banyak kantor-kantor yang layoff tanpa dari cerita pribadi kan. Oke, kita akan lanjut dengan topik yang gak kalah serunya. Kita lihat nanti update dari Pogba dan Bonucci seperti apa ke depannya di waktu lain. Kita akan kembali dengan topik yang gak kalah serunya.